Udah siap remotannya? Yuk. Halo. Aduh. Indah. Siapa? Yuka. Yuka. Halo, Iya. salam kenal. Salam Yuka. kenal. Gimana kabarnya hari ini? Baik setelah dokter nanya. Baik setelah aku nanya. Iya. Sebelum aku nanya, Normal-normal aja sih dok. normal-normal aja. Oke. Iya. Gimana hari ini yang dijalanin? How's Hari your ini? day? Agak capek sih sebenarnya. Kenapa? Capek aja soalnya udah 58 hari, 57 hari. Heeh. Doing this? Iya. Oke. Di kamera kan. Di kamera. Oke. Terus apa yang kamu lakuin untuk bisa nanggulangin capek kamu? Tidur. Tidur. Cuma jadi oversleep gitu. Jadi bisa tidurnya kelamaan. Karena ada jam-jam tidur yang kelewat? Atau Mungkin, cuman kayak gara-gara mungkin karena udah beberapa repetisi, kayak udah ngulang beberapa kali itu jadi kayak kalau bosen ngantuk gitu. Oh, oke. Terus dengan kondisi kayak gini harapan kamu apa? Harapan ya jalanin aja sih dok. Jalanin aja. Biar cepet aja gitu. Oh gitu, oke. Tapi waktu pertama kali kamu mutusin untuk ngelakuin hal ini, setelah kamu jalanin 57 sampai 58 hari kan baru kerasa capeknya nih. Tapi waktu pertama kali kamu mutusin untuk jalanin ini, yang kamu rasain apa? Yang pertama kali dirasain, kan waktu itu hal baru kan. Iya. Kalau sekarang tuh kayak kalau udah kelamaan kan jadi kebiasaan ya. Iya benar-benar. Jadi kayak lebih karena memang ngerasa daily life-nya memang kayak gini gitu, udah lupa justru kehidupan normal kayak gimana gitu. Justru malah jadinya ini daily life-nya, kehidupan normal sehari-harinya malah jadi lupa? Iya, betul. Oke. Kangen nggak tapi sama kehidupan normal dalam tanda kutip yang tadi dilupakan? Nggak inget dok. Malah nggak inget sama Iya. sekali? Oh my God. Oke. Terus kalau misalnya nanti ini selesai, gimana? Ya ngelanjutin aja sih. Maksudnya ini kan ngelanjutin karirnya aja sih dari yang wave yang lagi ada paling. Paling mikirin next step lagi, ya kerja lagi sih. Memang mau gak mau kan memang masih kerja. Saat ini next step-nya udah kepikiran? Pasti balik live stream lagi, cuman nggak yang 24 jam, cuman mungkin ada spend waktu sama keluarga atau sama teman-teman nanti sebelum ngelanjutin. Oke. Saat ini spend waktu sama keluarga dan teman-teman gimana? Kalau keluarga kan paling waktu ada yang ulang tahun, kalau nggak Natal kemarin terakhir kali. Kalau misalkan sama temen, nih kebetulan teman-teman kebanyakan di sini kan cuman tapi ada teman-teman yang teman dari sekolah atau teman mana kan yang belum nongkrong. Kalau sama pacar masih sering datang ke sini. Oke. Nah, kalau sama pacar masih sering datang ke sini, kehadiran pacar ngasih excitement baru nggak? Karena kan tadi kamu bilang capek nih, 57-58 hari udah ngelakuin ini, udah jadi rutinitas, mungkin udah mulai jenuh juga. Kehadiran pasangan ke sini jadi excitement nggak sebenarnya? Lebih ke ngerasa lebih nyaman aja kali ya bilangnya. Kalau excitement ada, cuman nggak yang sampai jadi semangat banget gitu, enggak. Oke. Cuman ngebantu banget. Karena ada rasa jadi lebih nyaman ya? Iya. Oke. Selain melakukan aktivitas ini, hal-hal lain yang kamu lakuin apa dong? Paling nge-scroll. Soalnya kan waktu tipis kan, kalau Betul. misalkan pengen nonton sesuatu atau pengen spend waktu buat hobi kan nggak ada. Terus jadi ya fokusnya kalau nggak lihat cari referensi baru aja, jarang kayak tontonan baru atau pengetahuan baru. Jadi mungkin ngerasa capeknya tuh karena nggak tahu apa lagi yang mau dikeluarin gitu loh. Akhirnya biasanya kalau yang di scroll berarti emang cuman jatuhnya buat ngisi kekosongan atau memang pengen dapetin sesuatu dari situ atau apa? Ngisi kekosongan iya, sama pengen cari referensi baru juga iya. Cuman waktu tiap nge-scroll muka aloy lagi. Kenapa? Nah itu ketika ngeliat muka Aloy lagi gitu, itu ngasih feeling apa ke kamu? Bangga sih. Bangga. Kenapa bangga? Soalnya kan bagian dari kita. Oh, oke. Merasa terwakilkan. Iya. Oke. Berarti sebenarnya itu some kind of fun dong, maksudnya sesuatu yang menghibur dong sebenarnya. Menghibur. Oke. Ada juga kan beberapa part yang kalau misalkan aku tidur kan ketinggalan kan. Pasti ada yang ngisi juga, terus ada hal lucu kayak, oh tadi pagi begini. Gitu. Oh itu kelewat tuh. Lewat, jadi ujung-ujungnya nonton ini juga. Udah ngerjain ini yang ditonton ini juga Iya. gitu ya. Oke. Tapi pernah kebayang nggak sih di hidup kamu bahwa
kamu akan melakukan hal seperti ini in a long way gitu loh, dalam jangka waktu yang juga cukup lama, bareng sama orang yang itu lagi, di ruangan yang ini lagi. Kalau ngelakuin hal kayak ini kan subaton ya, kayak misalkan yang donate terus waktu nambah gitu kan. Sebelumnya aku ngelakuin sendiri pernah, cuman kalau misalkan kayak rame-rame kayak gini nggak kepikiran. Sebelumnya nggak pernah kepikiran? Nggak pernah kepikiran. And then ketika akhirnya kamu sudah melakukan ini rame-rame bareng sama semua, apa yang dirasain? Awalnya pasti excited, cuma makin lama kesini kayak udah autopilot aja gitu. Kayak ngerasanya, oh yaudah kalau misalkan, ini kan mereka kan orang-orang hebat ya. Diajak sama mereka, oh berarti ada sesuatu yang diinginkan gitu. Soalnya kan awalnya pasti, kenapa gue diajak gitu. Oke, yaudahlah, lakuin seperti biasa aja, kayak nongkrong biasa. Awalnya kamu mikir, kenapa gue diajak? Iya. Akhirnya ketemu nggak jawabannya? Suatu hari nanti ketemu kali ya? Suatu hari nanti ketemu, berarti sampai sekarang belum ketemu? Jawaban pastinya enggak. Jawaban pastinya enggak. Tapi mereka pernah bilang nggak gitu, kenapa kamu diajak ke sini? Nggak pernah nanya juga sih. Nggak pernah nanya juga, dan nggak pernah dibahas juga? Terus sekarang akhirnya berarti semua yang dijalanin ya udah by rutinitas aja, jadinya autopilot aja gitu? Beberapa, bisa bilang 3-5 hari memang ngerasanya kayak gitu sih. Kalau sebelumnya tuh mungkin kayak looking forward terus kan, besok mau ngapain ya, gitu. Cuman kalau misalkan, atau mungkin karena lagi capek kali ya. Memang semuanya capek sih, cuman beda-beda kan orang kan capeknya. Jadi kayak, aduh ini mau ngapain gitu. Bingung. Sebelumnya selalu ada planning untuk besok ngapain ya gitu. Kalau sekarang berarti ya udahlah jalanin aja gitu. Sebelumnya kan kayak ada schedule, mungkin sekarang agak kendor kali ya. Schedule kita jadi kayak banyak ngobrol di sofa atau banyak apa tuh, jadi mungkin itu yang lumayan bikin stres juga. Tapi emang sebenarnya selain ngelakuin hal ini, di kamu sendiri nggak ada schedule di luar aktivitas ini? Ada paling, cuman dikit sih. Paling kalau misalnya ada kerjaan di luar ini kan memang boleh ngambil kan. Misalkan diundang kemana atau ambil konten buat apa itu dikasih kan. Tapi ya mostly di sini. Udah berapa hari atau udah dari kapan ngerasa bahwa ini kayaknya udah titik lagi ngerasa capek-capeknya nih? Seminggu kayaknya. Kurang lebih seminggu ini? Kurang lebih seminggu. Dan akhirnya yang dilakuin untuk nanggulangin ya tidur gitu ya? Iya. Yang nonton atau orang sekitar pasti kayak ngerasain kok tidur terus atau agak down gitu, energinya. Kelihatan energinya berubah ya. Kamu pernah dengar burnout? Tahu. Ngerasa nggak kalau ini adalah part of burnout? Iya. Iya. Ngerasa. Ini kan sebenarnya hal yang kamu suka nggak sih, streaming, ya kan? Ketemu sama, dan ini kan teman-teman kamu juga. Iya, bisa dibilang. Dan ketika kamu ngelakuin ini, tapi ternyata kamu hilang kayak sparklingnya gitu loh. Kalau orang kan do something yang dia suka banget, biasanya kan sparkling gitu kan, kayak excited, terus emang ada passionnya di situ. Tapi kalau akhirnya kamu kayak even ngelakuin hal yang kamu suka banget pun, kamu udah nggak dapet sparklingnya, itu tuh sebenarnya kamu lagi burn out. Wajar menurutku, karena ini sesuatu yang kamu lakuin udah lama gitu ya, rutinitas yang sama gitu lagi. Akhirnya ada momen dimana kamu jenuh, kamu capek. Jadi ini sebenarnya adalah hal yang wajar. Cara nanggulanginnya, kita nggak bisa paksain harus gini, harus gitu, nggak bisa. Kalau menurut kamu tidur adalah cara yang lumayan oke, yang bisa membantu, keep going, nggak apa-apa. Tapi kalau tidur terus juga guilty dong. Nah, itu dia. Masalahnya kalau tidur terus, itu yang jadi bahaya, ya kan? Bahaya. Nah, ketika kamu tidur, durasinya berapa lama? Yang paling parah deh gitu, saking capeknya, terus kayak akhirnya kamu tidur. Kalau di sini nggak yang terlalu parah sih. Kalau misalkan, tapi kan burnout kan udah beberapa kali ya. Kalau misalkan waktu di rumah sama sendiri tuh bisa 14 jam. Tidur 14 jam? 15 jam. 12 jam itu normal. Iya. Sebelum tidur 14 jam, 15 jam itu sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya tidurnya berapa jam? Kalau aku dulu tiap stream secapek mungkin sampai ngantuk tuh baru tidur. Oke. Agak sulit ya nyuruh orang yang suka stream tidur berkualitas, memang agak sulit ya. Cuman itu sih emang jadinya resikonya memang kalau misalnya kita sering nunda untuk tidur, itu pasti jadinya nanti tuh dia tuh akan ketumpuk gitu loh.
Ketumpuk terus suatu hari jadinya kayak dalam tanda kutip ngebales si tidur yang kurang itu. Tapi sebenarnya kan secara psikologis dan secara fisik itu nggak sehat ya sebenarnya gitu. Jadi ya pilihan sebenarnya ada di kamu sih gitu. Resikonya adalah ketika melakukan pekerjaan ini atau melakukan aktivitas ini yang memang kita bakal terus-terusan banget nih sadar gitu, awake gitu kan. Resikonya adalah pastikan badan kita akan adjust lagi sama waktu nih. Nah, tapi ketika kita ngebales si jam tidur kita, itu nggak sehat buat regenerasi sel di tubuh kita. Makanya sebenarnya tidur kelamaan itu justru malah bikin kita pas bangun tidur jadi tambah lemes. Iya, tambah capek. Nah, malah tambah capek gitu. Jadi kalau saranku sih, kalau boleh, kalau bisa, kapan ada mulai sedikit ngantuk tuh, kalau memungkinkan, nggak apa-apa untuk tidur dulu bareng 10 menit, 15 menit itu juga masih nggak apa-apa. Daripada kamu paksain, kamu tahan, and then kamu bales untuk tidur berjam-jam. Itu tuh sebenarnya lebih capek. Sama ini aku ada problem ini juga dok. Kalau misalkan terlalu stres atau misalkan terlalu kayak ngerasain emosi. Kayak misalnya sehari sebelumnya nih, waktu itu ada momen nongkrong terus happy banget. Tapi besoknya nggak bisa makan. Oh gitu? Kenapa? Nggak nafsu makan rasanya. Padahal sebelumnya nongkrong happy banget? Iya, kalau nggak terlalu stres, kalau nggak terlalu apa tuh nggak bisa makan gitu. Nggak nafsu, nggak lapar? Nggak nafsu, nggak lapar juga. Okay. Nggak berasa lapar juga? Oke. Itu mungkin salah satu gejala, bukan gejala stres. Jadi orang tuh kalau stres kan ininya beda-beda nih, clue-nya tuh beda-beda. Nah mungkin kamu kalau stres, salah satu clue-nya adalah ke makanan. Memang nggak bisa dipaksain untuk tetap makan dengan baik, tapi mungkin at least buah aja, minimal tuh ada yang masuk. Buah? Gitu, buah, betul. Gitu, jadi nggak harus makan berat, nggak harus makan nasi gitu, tapi minimal perut nggak kosong. Gitu, sampai nanti akhirnya bisa dapat ininya lagi, bisa dapat ritmenya lagi, baru nanti mulai makan nasi lagi. Gitu, oke? Oke. Sip. Semoga segera menemukan sparkling dan excitement-nya lagi ya. Siap. Jangan lupa kalau emang pas lagi titik ngantuknya nggak apa-apa untuk tidur bentar aja. Oke. Thank you. Makasih dok. Sama-sama. Aduh Salim. Ya, apapun bebas kan gue tanya nih. Halo. 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 Oh iya. Nggak bisa saliman. Kenapa? Lagi kesleo. Oh serius? Iya. Ya ampun. Oke. Halo aku Indah. Halo aku Ibot. Oke, halo Ibot. Gimana kabarnya? Baik. Gimana kakak kabarnya? Oke, kabarku baik, alhamdulillah. Tapi mungkin kamu tidak begitu baik ya? Nggak separah hati sakit sih, nggak apa-apa. Oke, jauh lebih sakit hati daripada tangannya kesleo. Emang kenapa hatinya lagi sakit sih? Enggak. Enggak. Aku pengen nanya sesuatu sebenarnya. Apa? Nanya apa? Saya udah cocok nikah belum? Agak di luar prediksi ya pertanyaannya ya. Umur berapa? 28. Udah. Tahun ini 29. Udah lah. Tapi kan nikah bukan tergantung umur, Iya, Kak. iya. Tapi kan hal yang paling mudah ditanyakan adalah umur dulu. Baru nanti kita tanya yang lain nih. Nah, kenapa itu jadi pertanyaan? Saya pengen nikah, tapi susah. Kenapa susah? Beda agama. Ya kalau itu juga saya nggak bisa kasih masukan apa-apa. Begitu ya? Emang udah berapa lama pacarannya? 12 tahun. 12 tahun? Iya. Oke. Niatnya ujungnya mau kemana? Nikah dong. Nikah. Punya anak 17. Kok 17? Banyak banget. Enggak, bercanda, Kak. Punya anak bahagia, tapi nanti dulu kalau udah siap. Oh gitu. Jadi belakangan pengen nikah dulu. Oke, jadi goalsnya bukan pengen langsung punya anak gitu ya. Yang penting nikahnya dulu. Iya. Oke. 12 tahun pacaran beda agama, ujungnya mau nikah. Iya. How? Gimana caranya? Nggak tahu. Oke. Ya. Sukses aja dulu kali ya. Sukses dulu aja. Sukses dulu aja. Iya. Oke. Apakah suksesnya ini bisa mengatasi si problemnya menurut kamu? Berapa persen kayaknya? Berapa persen? Ya, berapa? 30-40% kayaknya ya. 30-40%. Ya. Sisanya? Nggak tahu. Emang nggak pernah diomongin sama pasangan selama 12 tahun ini kita gimana ya gitu?
ngatasin kondisi ini? Pernah. Pernah? Terus apa ininya hasilnya? Jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu, and then 12 tahun kemudian. Iya, gitu Kak. Iya. Ini pertanyaan tricky sih sebenarnya. Kalau kamu nanya sama aku pun aku nggak tahu jawabannya. Kecuali memang, dari pihak keluarga gimana tanggapannya? Keluarga saya. Ya, kamu dan dia. Saya aman. Dia? Dia agak galak. Oh, oke. Jadi memang masih ada tantangan ya, masih ada tantangan dari pihak keluarga pasangan. Oke. Terus berarti yang kamu lakukan untuk akhirnya bisa ngatasin itu apa? Maksudnya planningnya apa tuh? Untuk supaya bisa membuat pihak keluarga dari pasangan tuh agak tone down lah. Setiap ketemu bawa makanan. Oke. Tapi bukan martabak. Oke. Ya. Habis itu nunjukin kalau kita udah bisa aja. Kalau saya udah bisa, udah ready gitu-gitu. Dengan sisi ekonomi dan lain-lain. Oke. Opsi yang paling memungkinkan apa? Apakah ya udah gitu, kita tetap jalanin, yang penting kita sama-sama sukses, atau mungkin let's say opsi ya salah satu misalnya harus mengalah. Jalanin. Oke. Nggak mau merebut dari Tuhannya. Iya, betul. Artinya kalian emang tetap tetap into dengan pilihan masing-masing berarti ya. Oke. Terus gimana dong kalau kayak gitu, kan berarti nggak bisa di sini. Nah, itu Kak, makanya mentok sih sebenarnya sih. Iya. Benar. Ya emang jadinya sebenarnya jalannya kan emang harus mencari legalitasnya di tempat lain nggak sih? Iya. Ya. Udah sempat terpikir kan? Udah. Tapi masih dikit. Oke. Tetap aja, apapun yang dibahas, balik lagi, jalanin aja dulu. Oke. Sampai kapan rencana mau menjalani aja dulu? Itu Kak. Itu kayak yang bermentok nih. Kayak bawa motor nih udah masuk gang buntu nih. Nggak bisa apa-apa udah. Oke. Mau putar balik juga udah terlanjur ya. Spion udah pada kena nih. Gak sempit Kak. Udah stay di situ, udah nggak bisa kemana-mana. Iya. Ya susah sih emang kalau kayak gini tuh pada akhirnya kalau mengalah kan nggak mungkin ya, ego banget lah kalau salah satu mengalah, kecuali memang salah satu pihak bersedia secara sukarela ya kan. Ini kan ya udah kalian komit dengan pilihan kalian masing-masing gitu kan. Tapi ketika ngomongin masalah beda agama sih, menurut aku satu-satunya kesimpulan, satu-satunya solusi ya memang mencari tempat yang memungkinkan untuk bisa melakukan hal tersebut. Tapi menurut aku sih justru yang perlu ditembus pertama sebenarnya orang-orang terdekat, which is keluarga. Keluarganya dulu. Betul. Nah itu caranya gimana Kak? Udah bawa makanan tiap hari? Udah. Apa aja yang dibawa? Makanan berat sih, nasi gitu. Oke. Ini sebenarnya gini. Interaksi kamu sama keluarga, terutama orang tuanya gimana? Baik-baik saja. Cara kamu untuk meyakinkan mereka bahwa ya udah nih kita tuh ini udah pilihan terbaik kita udah final decision deh ini. Belum pernah bilang sih sama keluarga. Tapi hanya kayak ya mereka tahu kita pacaran. Iya. Berarti obrolan buat kalian berencana ini kita pengen serius tapi tetap dengan pilihan masing-masing pun belum pernah diobrolin. Belum. Coba obrolin. Ya. Walaupun kita nggak tahu resikonya ya. I mean, resiko tuh selalu ada, 50-50. Resiko mereka akan, ya udahlah, toh kalian juga udah lama banget. Keluarganya juga tahu dong 12 tahun pacarannya. Iya, dari SMA. Nah, itu resiko terbaiknya. Mereka udah, ya sudahlah gitu, kalian sudah 12 tahun, penerimaannya juga mungkin oke. Jadi ya sudah gitu. Tapi resiko terburuknya masih belum dikasih. Nah, itu resikonya. Untuk memulai pembicaraannya gimana baiknya? Memulai pembicaraannya baiknya gimana? Selama ini yang kamu lakukan kalau mau mulai ngobrol gimana? Karena kan yang tahu karakter orang tuanya dia nih kamu nih. Gimana biasanya? Nggak banyak ngobrol sih Kak. Paling ngerokok bareng. Ngerokok bareng? Ya udah ngobrol sambil ngerokok aja. Oh gitu ya? Iya. Obrolan enak itu bisa dimulai ketika kita tahu apa yang lawan bicara kita suka. Gitu. Jadi aku pernah beberapa kali ketemu sama orang dan ini katanya sih jadi strategi orang-orang yang misalnya mau ngejual sesuatu atau misalnya mau ngajak kerjasama, mau partnership. Biasanya ketika masuk obrolan dia nggak akan langsung, Pak, Bu, ini saya punya ini loh, gitu. Saya punya barang ini, saya punya produk ini, kita mau kerjasama nggak gitu. Tapi yang pertama kali ditanyakan adalah, Bapak suka main golf ya, misal, atau kayak Bapak hobinya apa Pak? Basa-basi ya? Basa-basi, tapi basa-basinya tuh lewat hal yang memang disukain. Gitu. Itu mungkin bisa jadi salah satu opsi. Itu untuk opening ya? Betul. Jikalau jawabannya sangat-sangat negatif, yang kayak tadi Kakak bilang, itu saya harus gimana menurut Kakak? Kalau ternyata jawabannya negatif banget, kira-kira reaksi kamu gimana? Waduh,
menangis tapi tidak keluar air mata kayaknya. Menangis sakit tapi tidak berdarah ya. Iya. Oke. There's always a first time kan for everyone. Yes. Nah kita tuh nggak pernah tahu kali pertamanya kita tuh bakal apa nih hasilnya. Kalau berhasil ya syukur, lanjut lagi. Kalau ternyata memang belum berhasil, nggak apa-apa, coba lagi kan. Kita kan nggak pernah tahu nih di percobaan keberapa. Oke. Gitu Berarti loh. jangan menyerah kesimpulannya. Menurutku sih kalau kamu sudah yakin dengan hubungan ini dan memang mau berkomitmen untuk jangka panjang, ya jalan satu-satunya. Mau nyerah juga kan udah nyampe ujung kan? Iya. Nah, Udah kan? nyampe Palung. Udah mentok kan? Iya, udah ketemu Nah, lobster gitu-gitu. Iya, makanya. Masa ke atas lagi? Oh, iya kan? Iya. Sayang Nyelam lagi dong. aja. Oh, dong. Oke. Gitu. Jadi menurutku sih kalau masalah teknis tuh banyak banget yang bisa dilakuin ya. Kalau masalah teknis ya, let's say ya pernikahannya, di mananya, seperti apanya, menurut aku teknis lah itu banyak banget pilihannya. Tapi kan percuma mikirin ke sini kalau yang terpentingnya ini nih, yang paling fundamentalnya ini nggak ditembus dulu. Oke. Gitu loh. Jadi menurut aku harus coba di situnya dulu sebenarnya. Oke. Gitu. Oke, paham. Oke? Boleh nanya lagi? Boleh dong. Menurut kakak karakterku gimana? I don't know, karena kita baru ketemu pertama kali. Kok nggak bisa langsung di... Karena aku detailin? bukan dukun. Kirain gitu ada aura-aura Enggak dong. gelap-gelap atau Gitu, gimana? enggak. Karakter seseorang itu sebenarnya nggak bisa kita justifikasi Ini garis tanganku langsung. nih, Kak. Oh, sebenarnya ini kayaknya masa depannya masih ini sih. Enggak bercanda. Kak. Oh, bagusnya Biar nggak santai. tegang, Kak. Iya. Emang tegang? Dikit. Dikit. Kamu tegang, aku juga jadi lebih tegang kayaknya. Iya sih, kalau kita ngomongin karakter sebenarnya memang itu mungkin banyak yang jadinya mispersepsi gitu. Kayak, psikolog bisa baca pikiran dan segala macam. Ketemu begini sama orang udah tahu karakternya. Enggak juga sebenarnya. Apalagi kayak ini kan first time ya banget kita ketemu. Obrolan kita juga belum lama. Kecuali let's say kayak kita udah ngobrol sejam 2 jam mungkin udah mulai bisa nih kebaca gitu. Itu pun nggak dalam. Kayak perifernya aja, luar-luarnya aja gitu. Satu hal yang mungkin aku udah nangkep dari kamu ya kamu orangnya cukup bersikukuh terhadap sesuatu gitu. Kalau udah mau sesuatu ya dikejar. Harus dapet. Iya. Itu yang aku tangkap. Baru itu. Karena apa ya? Karena dari tadi bertahan 12 tahun ini tetap berusaha, tetap mau jalanin walaupun sebenarnya di kepala juga buntu nggak tahu mau ngapain. Ya. Gitu. Tapi udah teguh aja dulu, jalanin aja dulu. Gitu. Oke, Kak. Oke. Kira-kira kapan mau dicoba? Pulang dari sini. Pulang dari sini, serius? Yes. Bener ya? Ya, Oke. harus. Deal ya? Ya. Deal. Oke. Makasih, Kak. Makasih, Good ya, Kak. luck. Thank you, Kak. Thank you sama-sama. Ya. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Gimana hari ini? Everything going well? All good. All good? Oke. Apa yang mau diceritain hari ini? Lebih mau nanya aja sih, karena dulu sempat pernah sekali ke kelas anger management. Karena aku tuh punya masalah sama pengontrolan emosi diri. Oke. Kayak gampang temperamen dulu, tapi dulu banget. Terus suka meledak-ledak. Ada anger issue lah. Nah, terus sekarang sih sebenarnya udah lumayan membaik sih. Cuman lagi mau nanya atau mau konsultasi tentang itu supaya kedepannya nanti bisa lebih mengontrol lagi. Oke. Supaya nanti kedepannya bisa lebih ngontrol lagi. Sekarang kondisinya emang gimana? Yang kamu bisa gambarin? Sekarang kalau dulu dulu itu sebelum ikut kelas anger management itu gampang ke-trigger, gampang meledak-meledak emosinya, kemana aja ya, ke teman, ke pasangan, terus juga ke orang nggak kenal, bahkan sempat jadi masalah sampai ada inilah kontak fisik segala macam. Cuman kan sejak banyak masalah itu pun jadi proses pendewasaan tuh. Kayaknya udah nggak baik nih, kayaknya ini ada something yang harus dibenerin. Akhirnya makin kemari mungkin karena nambah umur juga kali kayak. Jadi lebih ngehindarin sekarang, dan tapi sekarang masih ada nih, masih sisa-sisanya masih ada. Contohnya kayak ini kan gara-gara live ini kan semakin besar nih exposure-nya, dan juga semakin besar juga semakin banyak yang tahu. Dan tidak menutup juga, semakin banyak juga ada bertambah juga tuh kayak haters, ada yang nggak suka, itu pasti kebuka kan. Nah sekarang tuh aku lagi kebingungan buat ngatasin
buat mengatasi komentar-komentar negatif ataupun komentar-komentar yang menurutku tidak benar, tapi ya tau lah ya kalau sosial media kan banyak orang-orang yang berasa pintar gitu tapi padahal bukan itu. Jadi sekarang masih sering ke-trigger kayak kalau ada yang komen hate atau komen negatif padahal itu nggak benar. Kalau benar pun misalnya aku lebih ke yang ya udah sorry gitu, ya udah salah gitu. Cuman kalau yang nggak benar kadang suka ke-trigger dan menggebu-gebu gitu. Nah aku tuh tipikal orang yang suka balasin komen gitu jadi kalau ada yang ngoceh-ngoceh nggak jelas tuh balas. Iya. Is it wrong apa? Oke, sebelum kita nyampe ke is it wrong or not gitu, aku mau tanya dulu yang kamu rasain ketika kamu balas komen itu apa? Yang kamu dapetin, yang kamu rasain? Dibilang lega juga enggak sih. Malah kadang tambah kesel sih. Tambah kesel? Proses nahannya itu tuh yang lumayan sulit, susah ya. Oke. Butuh waktu berapa lama untuk akhirnya kamu bisa turun lagi emosinya? Kayaknya harus ada distract deh. Harus ada distract. Biasanya apa distraksinya? Either nonton atau nge-skip atau keluar dari ranah komentar itu dan buka aplikasi lain, misalnya main game atau ngobrol sama teman atau mungkin lihat video lucu misalnya gitu. Kayaknya harus ada distraksi. Cuman masalahnya tuh pertama face-nya itu loh, pertama ngadepinnya tuh kayak susah nahan buat balas gitu. Iya. Dan untuk akhirnya memutuskan milih distraksi kan juga sulit ya. Karena itu kan pilihan mau atau enggak sebenarnya. Oke. Di tahun berapa kamu sempat ikut kelas anger management itu? Sebelum COVID. 2019 atau 18 ya. Oke. Apa yang membuat kamu memutuskan untuk ikut kelas itu? Karena pernah dapat masalah besar. Sampai kriminal, sampai tindak kriminal. Oke. Berarti itu kesadaran diri sendiri untuk ikut atau emang kesadaran diri. Kesadaran diri. Apa yang kamu lakuin di kelas itu? Itu kelasnya ngapain aja? Boleh diceritain? Lebih ke ini sih. Karena kelasnya harusnya 5 kali. Karena mahal pertama dan jauh di Bandung, jadi nggak ada waktu, cuma ikut sekali doang dan sekali itu cuman basic lesson doang, cuman kayak tadi tuh distraksi, terus jangan mengambil keputusan ketika emosi apapun itu, misalnya pengucapan, misalnya tindakan, lebih ke sana doang, terus jadi ajarinnya gitu sih, kayak banyakin olahraga, tidur yang cukup, hindari alkohol, sedangkan banyak kejadian dan keputusanku yang salah, aku dalam under alkohol. Iya sih, jeleknya tuh itu sih. Ya, emang alkohol tuh somehow memang memicu sisi emosional kita jadi lebih high, karena kan adrenalin naik. Kalau adrenalin udah naik nih pasti bawaannya kita pengen push something gitu, either itu emotionally or physically gitu. Sayangnya tuh di situ sebenarnya. Berarti tadi distraksi yang kamu lakukan itu adalah hasil dari kamu ikut kelas anger management itu? Mungkin ada pengaruhnya, ada pengaruhnya, tapi yang aku berasa banget sih malah lebih ke pukulan keras ketika aku dapat masalah gitu. Jadi sempat dapat masalah besar banget dan itu cost me 100 million. Jadi dari situ baru kayaknya nggak worth ya kayaknya kalau cuman menangin emosi doang terus. Tapi ruginya banyak banget. Iya. Dari situ belajar banyak banget. Mungkin itu turning point-nya. Ya terlebih lagi mungkin karena lingkungan juga ngaruh. Dulu lingkunganku suportif banget tuh sama berantem-berantem. Jadi kayak kalau lu berantem gue maju nih, kan ada yang teman gitu. Iya, karena ada teman yang kayak gitu ya. Iya. Kalau lu gas gue gas, nah. Karena mungkin sekarang lebih ke banyak yang nenangin, lebih banyak udah lu pikirin karir deh. Kalau ribut-ribut kayaknya nggak worth sama karir lo gitu-gitu. Jadi sekarang lebih ke tone down aja gitu. Oke. Ingat nggak terakhir kali kapan kamu benar-benar marah besar atau ini tuh yang kamu emang emosi banget belakangan ini? Kapan? 3 bulan lalu apa 2 bulan lalu kayaknya. Oke. Aku nggak bakal nanya masalahnya, tapi aku mau tahu reaksi emosinya seperti apa saat itu. Aku konfront. Aku konfront orang yang ada masalah sama aku. Dan ya itu, kadang-kadang memang kitanya udah nahan, kondisinya yang tidak mendukung. Ya dia intinya ada fisik kontak yang dia duluan, tapi bukan aku. Ya akhirnya jadi tambah meledak lagi, itu lagi yang terjadi. Kamu pernah nggak ada momen di mana kamu duduk diem, kamu merem, benar-benar nggak ngapa-ngapain, pernah kamu lakuin nggak? Tidur. Gitu. Ya selain tidur. Selain tidur. Nggak ada. Kamu tapi awake gitu, memang benar sadar gitu. Tapi aku punya habit gini Kak, aku punya habit tuh biasanya sebelum ini live ini terjadi, aku selalu menyisihkan waktuku misalnya either paling lambat 2 minggu sekali atau seminggu sekali itu untuk me time. Good. Jadi aku suka me time, tapi me timeku itu kayak evaluasi diri apa yang aku lakuin sebulan ini, sebulan belakangan. Tapi minum alkohol. Minum alkohol sendiri, terus kayak
nggak merenung sih ya gitu sih, kayak evaluasi kemarin ngapain aja, apa yang kurang, apa yang nanti harus dilakuin, planning ke depan, evaluasi yang di belakang dan planning ke depan. Tapi ya itu under alkohol juga. Jadi lebih ke apa ya, kontemplasi ke diri sendiri ya sebenarnya gitu. Kalau bengong itu nggak pernah sih. Oh, oke. Sebenarnya gini, kalau misalnya memang kamu ngerasa alkohol bisa membantu kamu untuk lebih rileks, nggak apa-apa sebenarnya menurutku, selama memang kamu tahu takarannya. Karena orang-orang yang memang punya kecenderungan lebih mudah emosional itu harus tahu takaran alkohol. Soalnya kalau misalnya dia konsumsi berlebihan, itu dampaknya kayak yang udah-udah tuh, kayak yang kamu pernah lakuin lah, kamu pernah rasain. Jadi memang kamu harus bisa takar itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah komen di sosial media, gimana nih gitu ya, gimana untuk supaya oke nih, stop nih gitu, untuk nggak malah jadi ngebales, ujung-ujungnya malah tambah emosi, gimana supaya bisa langsung ke distraksi. Kalau pilihannya langsung distraksi, susah. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa terdistraksi kalau pikiran kita, perasaan kita, batin kita itu masih ke yang sini. Misal, ini ada gelas isi, ini ada botol, ya kan? Kita pengen ngeliat ke sini, pengen minum yang ini, tapi kan ini masih keisi. Susah dong buat kita bisa ngambil ini kalau ini masih keisi. Artinya yang ini dulu harus dihabisin kan, baru kita bisa tuang lagi, baru kita bisa ambil yang ini. Sama kayak emosi, kamu harus berusaha untuk tenangin dulu yang di sini, baru kamu bisa distraksi. Gimana cara tenanginnya? Nafas. Jadi sumber terbesar emosi itu adalah ketika memang kita tidak mampu mengontrol nafas kita dengan baik. Kalau lagi emosi yang paling kerasa apa? Iya, deg-degan. Deg-degan kan? Nafas pasti terengah-engah kan? Badan mulai kaku, ya kan? Kebas segala macam, kepala pusing. Itu karena jantung kita, adrenalin kita tuh muncul, hormon adrenalin kita muncul. Dia itu ngasih gejala ke fisik itu adalah detak jantung berdegupnya lebih cepat. Kalau detak jantung berdegupnya lebih cepat, otomatis kan emosi kita juga pasti lebih terengah-engah karena asupan oksigen jadi berkurang. Asupan oksigen berkurang, kita udah susah mikir secara lebih objektif karena asupan oksigen ke otak juga jadi berkurang. Boro-boro mau ngambil keputusan, akhirnya keputusan yang diambil adalah ya udah gue balas hate comment ini dengan sesuatu yang lebih hate lagi, misalnya gitu, atau anything lah gitu. Jadinya kan malah boro-boro mau distraksi gitu kan, nggak bisa. Akhirnya yang harus dilakukan adalah kita pastikan oksigennya masuk dengan baik dulu gitu. Nggak harus langsung fine, tapi at least tuh menurun dulu deh gitu ketegangannya gitu. Dilakuinnya dengan apa? Nafas. Pernah dengar relaksasi pernafasan? Pernah dengar? Pernah ngelakuin? Itu juga diajarin. Nah, apa yang diajarin? Teknik yang berapa? Yang gimana? Yang ya, betul. Yang pelan-pelan, atau nafas pelan-pelan, itu diajarin juga. Itu diajarin juga. Nah, aku mau challenge kamu, mungkin ini bisa jadi sesuatu yang kamu bisa lakuin setiap hari, terutama sebelum tidur, apalagi kalau lagi emosi, ngadepin hate comment. Kamu relaksasi pernafasan tapi ada hitungannya, 3-4-3 namanya. Ya. 3 hitungan itu kamu tarik nafas dari hidung, 4 hitungan kamu tahan, 3 hitungan kamu hembusin dari mulut. Gitu. Itu dilakuin sampai little bit lebih turun aja gitu. Nggak harus yang benar-benar tenang, enggak, karena susah pasti. Tapi at least sedikit menurun, baru habis itu cari distraksinya. Jadi distraksi itu sebenarnya langkah kedua. Langkah pertamanya nafasnya dulu. Mau cobain dulu nggak sekarang? Dikit aja. Ya. Tapi aku pengen minta sambil merem, boleh ya? Oke. Aku yang pandu, hitungan ketiga, kamu tarik nafas 3 hitungan, terus nanti tahan 4 hitungan, baru hembusin lewat mulut 3 hitungan. Oke? Boleh merem dulu? Oke. 1, 2, 3 tarik, tahan, 2, 3, 4, hembus, 1, 2, 3, tarik lagi, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, 4, hembus, pelan-pelan aja, it's okay, take your time, pelan-pelan, tarik, tahan, hembus. Oke, udah dapat ritmenya. Sekali lagi, udah? Oke. Gimana? Ya emang ngaruh banget sejauh ini sih, ngaruh banget. Cuman kan kadang suka lupa aja, Kak. It's okay, nggak apa-apa. Kita coba. Ya. PR-mu, lakukan perlahan. Nggak usah terburu-buru. Ya. Ini akan sangat tidak nyaman untuk orang yang punya sisi emosional cukup fluktuatif. Karena membuat orang emosional untuk stay diem tuh pasti bikin cemas. Pasti nggak tenang, ya kan? Tadi tuh di percobaan pertama kedua kelihatan tuh kamu kayak nggak bisa gitu, tapi it's okay, ini dicoba gitu ya. Tadi di percobaan ketiga ritmenya udah lumayan dapet. Nah, itu boleh dilakuin. Jadi begitu kamu baca hate comment, tarik nafas dulu. 1, tarik nafas. 2, kalau emang kamu lupa untuk tarik nafas, at least berhitung
1 sampai 10. Jadi sebelum kamu beneran ini, kamu hitung dulu. 1, 2, 3, sampai 10. Nah itu tuh tanpa kamu sadari, kamu ngebantu diri kamu untuk tone down dulu. Abis itu udah 10, tinggalin handphone kamu atau buka aplikasi lain. Oke. Gitu. Itu dulu aja yang dicoba pelan-pelan ya. Oke? Oke, Dok. Sip. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Dengan senang hati. Halo, Halo, Indah. dari Halo, apa kabar? baik. Oke, gimana? Aku panggilnya Apa? dokter, dok. Ada panggilan lain selain Kakak. Nah, itu Oke, kakak. itu kayak lebih nyaman sih. Oke. Oke, gimana how's your day today? Capek, Capek. kurang istirahat. Physically or emotionally? Physically and emotionally, Oke. both. Oke. Iya gitu. Apa yang bikin capek? Yang bikin capek, kurang tidur sih, karena kemarin abis dari Bali, terus kayak langsung flight balik langsung ke sini, gitu. Oke. Capek, physically capek. Iya. Memang nggak ada kesempatan untuk istirahat dulu atau gimana? Ada sih, ada. Cuman emang, ya gitu deh kak. Iya, capek aja ya. Tapi fine kok, fine. Oke. Karena aku baru pertama kali berkonsultasi Doing dengan, this. doing Oke. this kayak gini ya. Kayak gitu tuh biasa apa sih yang keresahan gitu atau kayak? Sebenarnya tergantung apa yang memang ada beberapa yang datang ya karena memang pengen nanya sesuatu yang mungkin jadi pertanyaannya selama ini, atau ada yang datang ya karena memang there's something yang memang mereka lagi rasain. Either itu mereka mau dapetin alternatif solusi, insight, input, or even ya emang cuma pengen cerita aja. Gitu. So dari kamu ada yang mau diceritain atau ada sesuatu yang memang mau ditanyakan? Ada. Apa tuh? Saya suka nggak sadar kalau misalnya aku tuh orangnya suka marah dan bicara dengan nada tinggi. Kamu tidak sadar melakukan itu? Tapi setelah ngelakuin itu jadi sadar, kayak oh nggak boleh gitu. Oke. Di momen apa kamu menyadari bahwa kok gue ngelakuin itu ya tadi? Di momen ada sejak temen ada yang kasih tahu gitu, yang kayak maksudnya kayak tapi lu sering marah-marah tahu gitu. Kayak gitu, kayak kadang kalau nggak ke temen, ke pasangan, ke orang tua pun kadang begitu juga. Jadi kadang kayak suka berdebat gitu loh, kayak terus nadanya tinggi gitu. Jadi kadang nggak enak buat didengar gitu. Awal mulanya berarti menyadari itu karena teman ngasih tahu. Satu itu, kedua dari penonton. Apa emang penonton bilang apa? Nada ger gitu. Kayak gitu. maksudnya kayak nggak enak didengar gitu. Oke. Dan akhirnya kamu menyadari itu? Menyadari. Cuman kadang ya masih sering nyeplos gitu, kayak ke-trigger gitu, gitulah kira-kira. Kira-kira ada sesuatu secara spesifik yang biasanya nge-trigger nggak? Perdebatan sih biasanya. Oke. Atau mungkin kayak aku orangnya nggak mau terima salah gitu. Sorry, perdebatan ini spesifik antara kamu dengan seseorang, atau kalau ada orang lain yang berdebat dan kamu merasa harus into, itu pun jadi bisa jadi trigger? Yang mana? Kayaknya kalau misalnya berhubungan dengan aku deh. Kalau itu berhubungan sama kamu? Iya gitu, kayak gampang kepancing. Mungkin sama sih kayak yang sebelum pasien yang sebelumnya. Kayak maksudnya kayak anger management gitu. Maksudnya kayak gampang ke-trigger, gampang emosi. Tapi ini bukan di sosmed gitu. Beda. Secara langsung? Iya, kalau misalnya kayak bacain hate comment sih enggak. Kayak komen-komen negatif itu aku nggak peduli. Iya, ini lebih ke interaksi secara langsung. Lebih ke interaksi secara langsung gitu loh. Kayak misalnya kayak apa sih gitu, kayak jadi kayak maksudnya kayak apa nggak harus disampaikan dengan emosi gitu, nggak perlu dengan nada tinggi, sebenarnya bisa dengan nada yang baik aja orang juga ngerti sebenarnya gitu loh.
Padahal sebenarnya aku nggak punya maksud untuk seperti itu. Iya. Oke. Tapi kadang itu muncul secara natural aja. Iya, muncul secara natural. Oh, oke. Tapi tadi kamu sempat bilang biasanya spesifiknya kalau misalnya memang ini berkaitan sama kamu, Betul. khususnya ketika kamu ngerasa nggak sependapat gitu atau nggak setuju dengan hal itu, atau gimana? Iya, nggak setuju dengan hal itu. Oke. Apa yang kamu pikirin kalau misalnya ternyata ada orang yang mungkin nggak setuju sama pendapat kamu atau Sebenarnya nggak masalah sih, gitu loh. Misalnya apa ya? Bentar, lagi mikir dulu contohnya apa ya? Boleh. Kayak misalnya, waktu itu kemarin ada acara di sini, terus ada yang numpahin karpet misalnya. Oke. Bumbu kacang tumpah ke karpet gitu. Oh, oke. Memang nggak sengaja tuh, ya kan? Cuman karena aku orangnya suka bersih gitu, jadi kayak yaudah tuh aku langsung bersihin, Tapi pas aku lagi bersihin, tiba-tiba ada yang nyuruh ke belakang, gitu. Padahal aku lagi ngebersihin nih karpetnya nih, dan aku nggak mau dibersihin sama orang lain karena orang lain nggak ngerti cara ngebersihinnya, kayak gitu. Jadi aku lagi ngebersihin nih, terus karena aku lagi ngebersihin, aku kesel nih ngebersihin, lagi ngebersihin. Terus ada yang manggil ke belakang, "Ger, ayo ke belakang, ayo. Nah, situ aku Kesel. duar gitu, kayak gitu. Padahal bisa aja sebenarnya cuma ngomong kayak, bentar ya, lagi bersihin, bentar, abis bersihin, cabut ke belakang. Misalnya bisa aja kayak gitu, cuman gara-gara kayak gitu jadi emosi, kayak gitu. Kayak jadi nada tinggi gitu. Iya. Oke. Terus setelah akhirnya kamu nggak sengaja mengeluarkan nada tinggi itu, yang kamu lakuin apa abis itu? Mungkin orang yang ngajak ke belakang jadi kayak oke, marah nih gitu. Aku jadi lebih ke mencairkan suasana aja sih. Jadi menganggap itu kayak lebih kayak biasa aja gitu. Jadi nggak lagi marah loh gitu. Ini bukan lagi marah loh gitu. Untungnya kamu menyadari after itu bahwa kayak kayaknya harusnya tadi nggak perlu kayak gitu. Iya, betul. Ya, untungnya emang proses menyadarinya tuh cepet gitu loh, nggak terlalu lama. Ya. Ya. Oke. Gary, sorry kalau boleh tahu kamu di keluarga anak keberapa? Kedua. Anak kedua. Punya adik? Kakak satu. Kakak satu. Oke. Ini kalau nyaman ya, kalau tidak nyaman untuk menjawab nggak usah. Hubungan di keluarga seperti apa? Baik. Tinggal serumah. Cuman karena di sini aja jadi pindah ke sini gitu. Masih tinggal serumah sekeluarga. Boleh mendefinisikan lebih luas nggak baiknya itu seperti apa? Kalau ada yang ulang tahun makan bareng, terus setiap pagi pasti sarapan bareng. Karena di sini aja enggak ya gitu. Karena kan masih tinggal di rumah, pasti tiap hari makan bareng. Karena kan aku juga cenderung kerja di rumah. Orang tua juga dua-duanya kerja di rumah. Jadi dekat sebenarnya sama orang tua, gitu, kayak sering ngobrol, sering apa gitu. Tapi gitu yang namanya dalam rumah. Pasti kan ada tuh perdebatan gitu ya dalam rumah gitu kan, misalnya apa gitu loh, pasti ada aja lah, mau hal-hal kecil lah, misalnya cuman kayak piring kotor nggak ditaruh di balik di meja di tempat cucian kayak gitu kan, hal-hal yang bisa terjadi di rumah gitu. Betul. Nah, sorry aku potong. Kalau ada perdebatan kayak gitu di rumah, apa yang terjadi? Kalau udah sampai berdebat biasanya adalah aku pasti berdebat tuh. Aku pasti ikutan. Tapi aku lama-lama akhirnya aku kayak sadar aku untuk lebih diem aja. Aku bakal nyautin dulu tuh. Aku bakal nyautin dulu. Terus biasa sama mama sih. Bisa sama mama. Kalau papa pasti diem gitu. Sorry, papa berarti lebih diem? Dia kalau debat tidak menanggapi. Dia menanggapi dengan diem. Dia nggak ngomong gitu. Nah dari situ aku juga berpikir kayak, berarti kalau misalnya begini nih untuk menghentikan perdebatan, caranya diem. Dengan diem berarti perdebatan selesai. Kalau diladenin terus, lanjut terus, nggak ada habisnya gitu. Kalau kakak gimana? Kalau kakak nggak gimana sih, biasa aja sih. Laki-laki apa perempuan, sorry? Perempuan. Kakak perempuan. Kalau dia sebenarnya lebih asik dengan dunia diri sendiri. Kayak gitu, dia kayak ada kerjaan sendiri, lebih sering di kamar, walaupun sering di rumah juga gitu. Tapi
Tapi tetap masih ngumpul gitu, masih nggak ada masalah sih. Masih sering ngejalanin rutinitas keluarga bareng-bareng ya? Masih. Kamu tuh ya? Masih. Oke. Kayak makan bareng nih. Oke. Kamu pernah nggak, misalnya kamu lagi pengen sesuatu di keluarga kamu gitu, terus ketika kamu pengen tapi kamu belum bisa dapetin, biasanya respon kamu seperti apa? Ini dapetin ini berupa apa nih? Apapun, misalnya kamu pengen beli sesuatu. Ya, barang atau afeksi atau... apapun, bisa barang Oke. bisa afeksi. Boleh nggak dua-duanya dijelasin? Mungkin dulu sih. Kayak waktu zaman sekolah lah, mungkin kayak 10 tahun yang lalu gitu kali ya. 10 tahun, belasan tahun yang lalu lah gitu, zaman-zaman SMP, SMA gitu lah ya. Ya mungkin gara-gara kayak misalnya ngelihat temen, misalnya kan di sekolah nih temen misalnya pakai kendaraan baru lah misalnya terus kayak ada rasa tuh pengen gitu misalnya, tapi orang tua nggak bisa ngasih. Tapi kalau sekarang sih udah nggak kayak gitu sih. Kita flashback di saat misalnya kamu pengen hal itu kayak tadi misalnya kendaraan, orang tua lagi nggak bisa ngasih. Nah, biasanya respon kamu gimana? Sadar diri sih. Sadar diri. Iya sih, nggak maksa sih. Nah, lebih tahu keadaan aja sih, kayak tahu keadaan dan bisa adaptasi aja. Kalau udah tahu kayak, oh ya ini emang udah sadar kayak, oh ini emang gue nggak mungkin bisa dapetin ini gitu. Kalau misalnya gue mau dapetin ya bukan minta dari orang tua, tapi gue dapetin sendiri gitu. Nada tinggi kamu ini terjadi juga di rumah nggak sih? Iya. Iya. Pendapat orang tua dan kakakmu gimana dengan nada tinggi kamu nih? Respon mereka gimana? Dibilangin sih. Dibilangin gitu. Tapi biasanya dibilanginnya itu pas lagi momennya baik-baik aja tuh. Jadi kayak misalnya lagi makan, kayak misalnya mama bilang kayak, atau enggak kayak kakak bilang kayak, lu tuh suka marah-marah tahu, dia bilang kayak gitu. Sampai tapi kemarin kakakku bilang kayak, mungkin kayak mamaku juga sama gitu kali ya, mungkin kayak namanya ibu-ibu gitu kan mungkin ya. Tapi kayak kakakku tuh bilang kemarin ke aku, kayaknya love language lu sama deh kayak mama, dia bilang. Kayak kayak marah-marah tuh love language lu, dia bilang gitu loh. Kayak sebenarnya kayak lu tuh marah-marah bukan karena lu emang pengen marah gitu, dia bilang kayak gitu. Cuman ya itu yang kakakku bilang ya. Misalkan dia mungkin sering melihat aku dan mama aku di rumah tuh berdebat hal-hal kecil bahkan gitu. Tapi ya kalau gitu aku lebih cenderung, ya aku maksudnya di rumah aku tahu kan aku tinggal di rumah orang gitu kan, aku tetap masih lebih nurut gitu loh. Cuman kalau misalnya ada sesuatu yang aku anggap ini benar, tapi dianggap salah gitu, aku akan mempertahankan itu sebenarnya kayak gitu. Nggak bisa, ini harus begini gitu. Iya, I see. Somehow mungkin ini bisa berkaitan dengan ada beberapa orang yang merasa sulit untuk bisa keluar dari ekspektasinya gitu. Jadi kayak kalau di psikologi itu kita kenal istilah defense mechanism. Nah, tiap orang punya defense mechanismnya masing-masing dengan cara yang beda masing-masing. Ada orang yang defense mechanismnya itu namanya rasionalisasi. Yes, rasionalisasi itu semua tuh balik ke logika. Jadi semua tentang benar dan salah, gitu. Nah, kamu menurutku tipikal orang yang defense mechanismnya rasionalisasi. Ini akan keluar ketika kamu berada dalam kondisi tidak nyaman. Sesuatu yang bikin kamu nggak nyaman, sesuatu yang kamu nggak suka, sesuatu yang kamu rasa ini salah. Keluar tuh rasionalnya. Rasionalisasinya. Nah, rasionalisasi kamu keluar ini sehingga ketika ada orang yang menentang rasionalisasi kamu ini, responmu adalah tadi, impulsivitas secara emosional. No, gue nggak suka, nggak boleh, teriak, salah satu bentuknya. Nah, defense mechanism ini adalah hal yang kita nggak bisa ilangin. Ini sesuatu yang memang udah kebentuk, udah part of your personality. Ini defense mechanismnya ya, bukan responnya ya. Kebaca ya, kebayang ya arahnya. Defense mechanismnya nggak bisa dihilangin, tapi responnya yang bisa diubah. Gitu. Jadi defense mechanismmu tetap rasionalisasi, it's okay. Nggak bisa ini bukan soal benar dan salah kalau defense mechanism orang. Tapi strateginya, the way kita respon, our defense mechanism itu yang kita harus cari. Nah, kalau selama ini kamu melakukan respon terhadap defense mechanism kamu dengan tadi, misalnya ngebentak atau marah-marah, sekarang kamu harus mencari strategi baru, gimana ya supaya ini tuh saya bisa tetap defense, tapi caranya tuh tidak merugikan diri saya dan orang lain. Gitu loh. Nah, itu mungkin PR, kamu nanti bisa cari sendiri. Itu harus cari sendiri tuh. Karena kadang butuh trial error juga sih. Misalnya kalau kalau orang kayak gitu? Yang pertama yang aku bisa suggest ke kamu, kamu olahraga nggak? Olahraga? Olahraganya apa? Lari.
Lari. Oke. Rutin? Rutin. Oke. Itu sebenarnya jadi salah satu instrumen aku untuk melampiaskan emosi aku. Kalau aku boleh saja pilih satu lagi olahraga yang memang lebih mengeluarkan adrenalin. Oke. Karena kalau lari kan ya udah ya, maksudnya memang ya udah gitu. Olahraga yang bisa ngeluarin adrenalin, misal kayak entah Muay Thai atau sesuatu yang kamu bisa punch something. Gitu loh. Itu mungkin bisa jadi proses kamu regulasi emosi. Dengan harapan kalau nanti di olahraga tuh kamu udah keregulasi emosinya, ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai ekspektasi kamu, di sini udah lebih tenang. Jadi kalaupun akhirnya mindset kamu nanti yang akan kepengaruh. Oke, ini salah, gue nggak suka, tapi buat orang lain mungkin ini nggak salah. Jadi cara ngeresponnya bisa dipikir dulu, bisa ditahan. Bener. Tapi yang harus kamu atasi dulu emosinya. Karena masalahnya gini, kalau emosi ini nggak diatasin dan dia sifatnya mendominasi, nggak akan bisa mikir positif kita. Kayak yang tadi aku jelasin sebelumnya soal adrenalin, bikin orang deg-degan, oksigen kurang ke otak, kita nggak bisa mikir jernih. Karena sisi emosional kita yang lagi naik, yang lagi dikasih makan ibaratnya. Otomatis sisi emosional kita ini harus dikasih makan di tempat yang tepat dulu. That's why ketika menghadapi satu situasi, ya udah gitu. Kita akhirnya bisa lebih ngandelin logika kita. Kebayang? Kebayang. Ya, dicoba dulu aja, mungkin bisa cari alternatif. Dimulai dari cari alternatif olahraga lain. Kalau misalnya ternyata setelah dicoba aja dulu beberapa bulan ini. Kalau misalnya setelah dicoba ternyata masih belum membantu juga, aku sih suggest mungkin kamu bisa sesi lebih lanjut sama psikolog. Ya, untuk nanti kita ditemuin nih kira-kira ini tuh di mana nih core problemnya. Ya? Makasih. Thank you, sama-sama. Thank you, Kak.